Selamat datang kembali pemirsa Nalar TV di program Tiki Taka bersama dengan saya Reza Pradita dan juga Bung Tommy Oli. Apa kabar Bung? Kabar baik, sehat Reza. Ya, selalu menarik menikmati kemudian sepak bola Indonesia dan pada hari ini kita akan membahas bukan tentang harimau tapi tentang Garuda. Jadi kita akan membahas tentang Timnas Indonesia di mana isu yang sedang hangat adalah isu tentang kontrak Coach Sinteyong. Jadi memang kontrak dari Coach Shin sebenarnya akan habis pada bulan Desember, sudah diperpanjang tapi hanya sekitar 2 bulan ya karena Februari nanti akan kemudian setelah Piala Asia selesai, nanti kontraknya akan coba dievaluasi dan ini menjadi pertanyaan sebenarnya Bung Towel, apakah Sinteyong ini kontraknya akan diperpanjang atau tidak? Sensitif loh soal Sinteyong ini. Wah, kenapa tuh Bung? Iya, karena suka ada banyak yang baperan kalau isu Sinteyong dibahas. Iya, ada banyak pemujanya atau saya nggak tahu apakah di antara pemujanya juga bagian dari buzzer atau nggak ngerti lah. Perkembangan sepak bola kekinian kan media sosial. Tapi intinya kita harus dalam koridor objektivitas, kritis dan aspek sepak bola. Terkait Sinteyong, kontrak sudah 4 tahun, Desember harusnya habis. Tapi dari informasi yang saya dengar kan perpanjangan kontrak 6 bulan. Karena ada event Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi mungkin tahapan itu juga akan menjadi fase-fase di mana penilaian akan terjadi terhadap Sinteyong. Misalnya Agustus ini yang tinggal hitungan hari ini. Kalau kita bicara per kita tapping ini kan hanya hitungan 10 hari aja nih. Piala AFF U23. Dan kita nggak lihat TC-nya belum mulai, pemanggilan pemain belum kita tahu. Jadi jangan-jangan memang akan mepet saja gitu loh. Lalu juga AFF U23 kualifikasinya di Indonesia September. Lalu di Oktober ada kualifikasi Piala Dunia lawan Brunei, babak pertama. Di November juga kalau lolos babak kedua, ya harusnya sih lolosnya lawan Brunei ya. Lalu di November akan udah mulai tuh match day-nya tuh. Match day 1 dan 2 di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus kualifikasi Piala Asia itu. Babak 1 dan babak keduanya. Jadi saya pikir kalau bicara Sinteyong, soal kontraknya pasti tergantung target-target yang dicapainya gitu loh. Karena dia seorang profesional kan. Dia dengan bayaran tertentu, dia dengan tugas tertentu untuk memboosting kemampuan timnas, jadi pasti ada target-target yang harus dia penuhi. Gitu loh. Dan memang target pun sebenarnya sudah diwacanakan ya oleh kemudian PSSI, katanya memang 2 target yang coba diusung bersama dengan Sinteyong. Yang pertama adalah untuk kemudian lolos babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Nah ini kan babak akhir sebenarnya rancu juga Bung Toel ya. Karena kalau kita sudah bisa lolos di kualifikasi ronde ketiga sebenarnya sudah tidak lagi bermain di ronde keempat ya. Tetapi memang tahapannya panjang. Jadi kita bertemu Brunei dulu di playoff. Kalau lolos sudah ditunggu oleh Filipina, Vietnam dan juga Irak. Kalau lolos lagi di ronde ketiga. Kalau 1-2 lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi kalau 3-4 lolos kemudian ke ronde keempat ya. Jadi mungkin targetnya setidaknya ronde keempat ya. Ya mungkin ambil di babak terakhir, babak keempat kan. Kemudian target yang kedua ini lebih berat lagi Bung Toel. Katanya ingin menargetkan lolos ke Olimpiade Paris. Nah ini kan jauh lebih berat ya, karena sekali lagi memang untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris ini kan jatah Asia hanya 3. Artinya harus ada di 3 besar Piala Asia U23 dan kemudian kualifikasinya pun akan dimulai tahun ini di mana Indonesia memang menjadi tuan rumah kualifikasi, akan satu grup dengan Turkmenistan ya dan juga Cina Taipei. Ya, September akan kualifikasi, kita tuan rumah lawan Turkmenistan dan Taiwan kan. Ya. Menurut saya sih peluangnya ada di situ. Tergantung persiapan juga sih. Tapi menurut saya sih peluangnya cukup besar untuk kita lolos ke putaran final Piala Asia. Bahwa ada impian, ada cita-cita lolos Olimpiade ya normal. Tetapi itu kan sebuah narasi lah. Narasi keharusannya gitu loh. Tetapi menurut saya sih target realistisnya ya putaran final Piala Asia aja dulu U23. Karena di sana kita baru akan lihat lagi seberapa kompetitifnya. Karena harusnya begini kalau kita mau bicara itu kan. Narasinya kan begitu tuh sampai Olimpiade. Berarti kan AFF U23 ini kalau levelnya Asia Tenggara harusnya harus serius. Harusnya target juara. Kalau mau bicara Asia Tenggara. Mau di level apapun. Mau di level apapun kalau mainnya di level Asia Tenggara kita harus juara gitu loh. Tapi kalau lihat persiapan ini tampaknya agak kurang serius nih. Padahal nanti AFF U23 di Thailand bulan ini Agustus ini, tinggal 10 hari atau 9 hari ini, itu kan sebetulnya bisa jadi bagian dari persiapan untuk September yang kualifikasi Piala U23 itu. Supaya kita makin yakin, makin matang bisa lewatin Taiwan, bisa lewatin Turkmenistan.
untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Itu aja dulu sebetulnya. Ya, jadi memang Nggak usah kejauhan dulu, mana Olimpiade. Olimpiade gitu kan. masih jauh ya 2020. Tapi memang narasinya begitu Ya. urutannya. Biar kerennya kan begitu. Ya, jadi memang ini juga sebenarnya banyak yang mempertanyakan. Kalau kita ingin mengevaluasi kontrak dari Coach Shin, Ya. nah variabelnya ini harusnya apa, Bung Toel? Karena kan kalau kita lihat dalam waktu dekat, Sinteyong ini juga sangat sibuk. Dia mengurus timnas U23, Ya. dia mengurus timnas senior. Jadi ini banyak yang mempertanyakan variabel kesuksesan ini apakah harus di timnas senior lolos kemudian hingga misalnya ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, apakah kalau misalnya kita menjadi kemudian lolos ke kualifikasi dari Piala Asia U23 saja sudah kemudian sukses. Nah, ini kan banyak yang mempertanyakan sebenarnya. Jadi yang harusnya paling tahu parameternya, targetnya adalah Exco PSSI dengan BTN, Badan Tim Nasional. Saya sendiri nggak tahu Badan Tim Nasional siapa isinya kecuali Sumarji sebagai ketuanya. Nah, kalau bicara target, maka disitulah nanti kan harusnya kan sesuai dengan perpanjangan kontrak yang mereka bersepakat kan, PSSI dan Sinteyong bersepakat tuh. Sampai 6 bulan itu perpanjangannya sampai Juni 2024. Nah, misalnya bicara soal tadi, 23, Timnas U23 dan senior. Ya. Itu sebetulnya satu rangkaian, satu gerbong kalau itu sih. Di mana-mana, di level sepak bola mana di dunia, yang namanya tim senior sama Olimpiade itu satu pelatih. Tite misalnya, mantan pelatih Brasil, itu kan juga nangani tim Olimpiadenya. Itu normal. Jadi tim Olimpiade 23 dengan tim senior itu irisannya memang sangat berdekatan. Apalagi kecenderungan kalau bicara sepak bola modern, itu pemain-pemain sekarang lebih cepat matang. Jadi usia 21, udah matang, udah main di senior, apalagi 23. Jadi 23 itu sudah masuk kategori senior gitu loh. Jadi sebetulnya itu sih irisannya berdekatan. Yang repot kalau masih harus cawe-cawe ke 17 misalnya. Itu repot kalau menurut saya. Karena gap-nya jauh. Atau objek pemainnya berbeda. Tetapi kalau 23 dengan senior itu masih satu rangkaian, gerbong lah. Ya, tapi kalau dari Bung Teo sendiri nih, melihat Sinteyong sebenarnya apakah tugasnya terlalu banyak nih? Karena kan dia sempat menangani timnas 20, U23, senior. Bahkan sekarang katanya di U17 juga masih supervisi nih. Kalau kita ngomongin yang kemarin nggak bisa bilang begitu karena Sinteyongnya bersepakat kan dalam kontrak. Jadi kita nggak bisa ngomong kebanyakan atau tidak. Kebanyakan atau tidak kan based on kontrak. Kalau dia merasa kebanyakan, dia jangan ambil dong. Tapi kalau dia bisa menghandle, nggak bisa kita bilang kebanyakan karena balik lagi profesional. Dia head coach tim nasional loh. Dia ada target. Kalau tim nasional itu target. Ya. Kalau Reza tim nasional, saya sebuah federasi, saya minta target di Reza. Kontrak 4 tahun. AFF juara, SEA Games juara, lalu putaran final Asia langsung mantap terus. Kan begitu. Contoh, misalnya kan saya lihat juga Reza di volley kan. Volley putra itu kan 3 kali berturut-turut SEA Games. Kan? Artinya kan established tuh di level Asia Tenggara. Maka ini bisa menjadi pijakan yang kuat menuju Asia kan begitu. Walaupun di Asia persaingannya kan masih berat. Tetapi penting untuk kita mengukuhkan kemapanan. Established itu harus kuat dulu. Seperti Thailand di Asia Tenggara kan rajanya itu. Nah kita harus di level itu sama. Supaya kemudian kita nge-boosting ke level Asia. Thailand yang udah berkali-kali aja di Asianya kan belum. Artinya memang persaingan di Asia nggak gampang. 46 negara anggota FIFA di Asia. Kalau kita masuk babak kedua aja berarti kita bersaing dengan 36. Kalau masuk ke babak ketiga 16. Nah di situ kan persaingannya berbeda. Nah maksud saya adalah memberikan sebuah objektivitas. Jadi kalau kita bicara level Asia Tenggara, AFF ya harus juara. Nggak usah berdebat, nggak usah diskusi, targetnya harus juara. Nah siapapun pelatihnya gitu loh. Nah yang lucu sekarang kan ada perubahan-perubahan tuh. Di AFF ini nggak ada target katanya. Padahal menurut saya, kenapa federasi nggak berani bebanin target? Harusnya target juara. Sebagai bagian juga di persiapan menuju kualifikasi Piala Asia yang di Solo ya. Bulan September lawan Taiwan dan Turkmenistan. Jadi harusnya begitu. Kalau nggak ada target, nggak ada apa ya, buat apa kita hire pelatih gitu loh, mahal-mahal, kayak katanya kelas dunia, tapi nggak berani target apapun. Nah sebetulnya konsistensi ini yang dipertanyakan. Karena kalau di awal-awal ketum itu bilang, pemanggilan tim nasional mandatori. Nah sekarang kan agak ngambang. Banyak yang belum datang bahkan kan? Iya kan, agak ragu-ragu bahwa klub nggak akan ngelepas dari kompetisi. Padahal di awal-awal kalau ingat mau di bulan Februari waktu baru terpilih atau di bulan Maret dia bilang bahwa panggilan tim nasional mandatori wajib. Bahkan pelatih-pelatih klub Liga 1 tanda tangan komitmen.
Kalau nggak mau lepas pemainnya, kalau perlu nggak usah berkarir di sini katanya kan. Karena dia harus berkontribusi untuk perkembangan tim nasional. Tapi sekarang saya lihat perkembangannya berubah tuh. AFF U23 Thailand, ya nggak ada target, pemain-pemain juga nggak bisa pemanggilan pemain terbaik semua katanya. Nah ini sebetulnya persoalan sepak bola kita. Persoalan timnas kita tuh. Klub versus country-nya belum diberesi, termasuk oleh pengurusnya. Ya, dan kalau kita balik nih ke Sinteyong, Bung Toel, kan kalau kita lihat Sinteyong bersama dengan PSSI juga dinamis ya. Kadang memang sedang di fase bulan madu ketika baru datang, kemudian sempat ada sedikit friksi. Nah sekarang kondisi terakhirnya sebenarnya cukup positif ya, di mana Sinteyong pun terlihat memang cukup yakin untuk bisa meneruskan kerjasama dengan Indonesia, walaupun memang kontraknya akan habis dalam kurang 1 tahun ya. Tetapi kalau Bung Toel sendiri melihat, apakah sebenarnya Coach Shin ini secara karakteristik adalah pelatih yang tepat kalau kita melihat bagaimana perkembangan para pemain Indonesia sekarang? Kalau kita bicara sepak bola, kita nggak bisa sepak bola modern ya. Nggak bisa satu pelatih ini untuk sekian jangka waktu. Perkembangan sepak bola itu dinamis, menurut saya sih. Kalau kita bicara target, maka yang pertama Sinteyong itu target di September, kualifikasi Piala Asia U23. Itu lihat hasil, kemudian akan kelihatan lagi November di matchday kualifikasi Piala Dunia. Sebelum nanti Piala Asia. Jadi ini masa-masa yang menurut saya sih September, November kualifikasi Piala Dunia, lalu Januari itu adalah masa-masa evaluasinya. Bukan evaluasi ya, review dan evaluasi lah ya. Review evaluasi penilaian di situ. Disitulah apakah dia bisa memenuhi target, apakah dia firm dengan timnas kita atau tidak. Menurut saya sih di situ. Ya, tapi kalau dari 4 tahun ini, Bung Toel, kan sebenarnya kan dari awal juga sudah ada beberapa target. Kalau dari 4 tahun ini saja, apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi? Apakah sudah cukup puas dengan Sinteyong? Kalau menurut saya sih, ya kinerja performance ada lah. Artinya secara sepak bola, secara technical, secara penampilan timnas, secara mentalitas. Tetapi secara trofi kan belum. Nah, kita kan kalau kontrak begitu kan harus ada target dong. Target juara ini, dan trofinya belum. Tapi di luar trofi ada yang lolos ke putaran Piala Asia, itu bagus. Ada penampilan karakter bermain yang lain, oke, itu bagus. Nah makanya kan masih diperpanjang sampai Juni 2024. Kalau bicara kontraknya, tetapi menurut saya fasenya akan dilihat di September, di November, dan di Januari Piala Asia. Ya, jadi ini akan menjadi 6 bulan waktu untuk kemudian melihat ya Bung Toel bagaimana kinerja dari Sinteyong. Tapi apakah perlu nih akhirnya dari PSSI pun kemudian membuat statement turnamen-turnamen mana saja yang kemudian harus menjadi prioritas? Karena kalau sekarang kan agak liar lagi-lagi. Jadi memang kita tidak tahu prioritasnya yang mana. Jadi kalau misalnya di turnamen 1 misalnya tidak bagus performanya, kemudian Coach Shin diserang. Tetapi memang ternyata itu bukan prioritas utama dari PSSI. Butuhkah kemudian PSSI juga mengeluarkan statement, Coach Shin akan dievaluasi ketika turnamen ini, dan ini? Ya penting menurut saya sih. Kan di PSSI selain Exco ada organ lain namanya Badan Tim Nasional. Disitulah sebetulnya target-target itu diolah. Bukan cuma bicara target, tapi juga bicara sistem pendukungnya apa. Kan gitu. Lalu long term-nya apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya apa? Karena kepengurusan kan 4 tahun. Tetapi kan bisa dihitung tahun 2023, 2024, dan seterusnya gitu kan. Nah itu tugas BTN, tapi kita nggak lihat itu. Maka kalau ditanya perlu nggak PSSI begitu? Perlu, karena mereka sudah bikin organnya namanya BTN, Badan Tim Nasional. Tapi kita nggak tahu Badan Tim Nasional siapa aja orangnya, kecuali Sumarji, yang manajer timnas itu, yang jadi manajernya gitu. Tapi isinya kita nggak tahu. Lalu target-target itu berubah-ubah gitu loh. Bahkan selevel Asia Tenggara aja nggak berani pasang target. AFF U23 nggak ada target. Padahal menurut saya sih, itu level paling rendah dalam kita berkompetisi di level internasional. Ada AFF, ada AFC kan, Asian Cup, baru kita bicara World Cup gitu kan. Ada Piala Asia, ada Asian Game, ada kualifikasi buat Olimpiade. Tapi sebelum itu kan kita bicara ini dulu. Nah kalau bicara yang paling rendah kita udah nggak berani target, menurut saya sih nggak punya visi itu namanya. Ya, jadi harus kita lihat lagi-lagi ya, dan kita juga sebenarnya mendoakan tentunya bagi Coach Shin dan juga para pemain bisa mendapatkan prestasi yang terbaik di yang paling dekat AFF U23, kemudian ada kualifikasi Piala Dunia ronde pertama dan juga ronde kedua, serta mungkin nanti puncaknya adalah di Piala Asia ya bulan Januari hingga bulan Februari. Terima kasih Bung Toel untuk semua statementnya hari ini, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa Nalar TV yang terus setia menyaksikan Tiki Taka. Jangan lupa juga untuk subscribe,
like dan juga komen video ini. Kalau punya pandangan yang berbeda tidak apa-apa, asal kemudian memang masih bisa dipertanggungjawabkan statementnya. Terima kasih Bung Toel, terima kasih untuk semua pemirsa. Sampai jumpa di episode berikutnya.